Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, berkat kemurahan Tuhan saja memungkinkan kita boleh ada lagi dalam renungan harian di hari ini. Membaca firman, mendengar firman itu suatu yang sangat penting, karena firman itu adalah makanan rohani bagi pertumbuhan rohani ataupun pertumbuhan iman kita. Nats firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Yesaya pasal 25 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Secara khusus saya akan baca ayat 9 dan ayatnya yang ke-10. Firman-Nya berkata demikian. Pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersuka cita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Sebab tangan Tuhan akan melindungi gunung ini, tetapi Moab akan diinjak-injak di tempatnya sendiri, sebagai jerami diinjak-injak dalam lubang kotoran. Demikian sabda firman-Nya di hari ini yang mengajar dan menasihati kita keselamatan dari Tuhan. Saya percaya keselamatan itu kita tidak dapatkan dari siapa-siapa, kecuali dari Tuhan, atau berasal dari Tuhan, atau bersumber dari Tuhan. Apakah itu keselamatan yang bersifat kekinian, ataupun keselamatan yang bersifat keakanan? Keselamatan yang bersifat kekinian ketika kita masih hidup itu artinya kita masih diselamatkan. Kalau kita masih kuat, sehat, itu artinya kita selamat. Tapi kalau kita berbicara mengenai keselamatan yang bersifat keakanan atau keselamatan yang bersifat eskatologis adalah keselamatan di akhirat ataupun keselamatan artinya kita memperoleh kerajaan sorga ataupun kita masuk sorga. Itulah keselamatan yang bersifat eskatologis. Kalau kita melihat konteks Yesaya 25 ayat 6 sampai 12 ini menyangkut keselamatan baik yang bersifat kekinian tapi juga keselamatan yang bersifat keakanan atau eskatologis. Hal ini nampak dalam ayat 7 dan 8. Dan di atas gunung ini Tuhan akan mengoyakkan kain perkabungan yang diselubungkan kepada segala suku bangsa dan tudung yang ditudungkan kepada segala bangsa-bangsa. Ia akan meniadakan maut untuk seterusnya, dan Tuhan Allah akan menghapuskan air mata daripada segala muka, dan aib umatnya akan dijauhkannya dari seluruh bumi, sebab Tuhan telah mengatakannya. Itulah keselamatan yang bersumber atau berasal dari Tuhan, baik yang bersifat keakanan ataupun bersifat kekinian, baik keselamatan sekarang tapi juga keselamatan yang bersifat eskatologis. Itulah yang Tuhan buat bagi saudara dan saya sebagai umat ketika kita ada dalam konteks perjanjian baru, ketika kita percaya dan beriman kepada Yesus Kristus, maka kita memperoleh keselamatan dari Tuhan. Nah, kalau kita mengalami keselamatan dari Tuhan, lalu apa respon kita? Apa yang dituntut dari saudara dan saya sebagai umat? Kita harus bersikap seperti apa ketika kita mengalami ataupun memperoleh keselamatan dari Tuhan itu? Yang pertama dalam ayat 9, pada waktu itu orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita yang kita nanti-nantikan supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Diulang 2 kali yang kita nanti-nantikan dalam ayat 9 yang menunjukkan bahwa ketika kita mengalami memperoleh keselamatan dari Tuhan, maka yang pertama respon kita adalah mari kita memiliki pengharapan. Pengharapan akan keselamatan yang berasal dari Tuhan itu. Keselamatan yang berasal dari Yesus Kristus itu, yaitu keselamatan yang bersifat eskatologis. Pengharapan itu harus ada dalam diri kita, bahwa ada waktu dan ada saat Dia akan meniadakan maut untuk seterusnya. Dia akan menghapus air mata daripada segala muka kita, dan aib umatnya akan dijauhkannya.
Itulah pengharapan kita sebagai umat, sebagai orang percaya akan keselamatan yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi kita. Ketika Kristus mati mau naik ke surga, dia berkata kepada murid-muridnya, jangan kecut dan jangan tawar hatimu, sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan setelah aku menyediakan tempat bagimu, aku akan kembali untuk menjemput kita. Itulah pengharapan kita sebagai umat, dan pengharapan ini penting. Ketika kita ada dalam situasi, kondisi yang tidak menyenangkan, ada dalam penderitaan, ada dalam kesulitan, ada dalam krisis, pengharapan itu menjadi obat. Bahwa ada dunia baru, ada keselamatan yang lebih berharga, yang Tuhan sudah siapkan dan sediakan bagi kita sebagai umatnya. Yang kedua, respon kita ketika kita mengalami keselamatan dari Tuhan, baik kekinian ataupun keakanan. Ayat 9, inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan, marilah kita bersorak-sorak. Marilah kita bersorak-sorak, artinya bahwa meresponi keselamatan dari Tuhan. Yang kedua adalah mari kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Mari kita warnai hidup ini dengan sorak-sorak puji-pujian kepada Tuhan karena keselamatan dari Tuhan. Jadi kita harus terus mewarnai hidup. Mari kita terus merendah hidup ini dengan puji-pujian kita kepada Tuhan karena keselamatan yang bersumber dari Tuhan, baik yang kekinian maupun keakanan itu. Kita mensyukuri keselamatan dari Tuhan itu dengan kita memuji-muji Tuhan, dengan kita bersorak-sorak bagi Tuhan. Karena itu jangan pernah mulut kita untuk tidak menaikkan puji-pujian kita kepada Tuhan, sorak-sorak kita kepada Tuhan sebagai syukur kita atas keselamatan yang dari Tuhan. Yang ketiga, bukan hanya bersorak-sorak bagi Tuhan, masih dalam ayat 9, marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita. Artinya bahwa sukacita orang beriman, bahwa ada keselamatan dari Tuhan, dari baik keselamatan yang bersifat kekinian, keakanan. Mari kita menjalani hidup dengan terus bersukacita. Apapun masalah hidup kita, apapun problema hidup kita, apapun tantangan hidup kita, apapun penderitaan hidup kita, apapun kesulitan hidup kita, apapun penyakit kronis yang menggerogoti hidup kita, kita harus terus bersukacita karena ada keselamatan dari Tuhan yang sedang menunggu dan sedang menantikan saudara dan saya. Dan keselamatan ini sesuatu yang sangat penting dan sangat berharga. Maka Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya bahwa keselamatan jiwa kita masih jauh lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Itu berarti bahwa betapa pentingnya keselamatan itu, betapa berharganya keselamatan itu. Karena itu tidak boleh mempengaruhi hidup kita, membuat kita sedih, frustasi, kecewa, putus asa. Tapi harusnya kita terus bersukacita karena keselamatan yang tiada taranya dan tiada duanya yang Tuhan siapkan bagi saudara dan saya. Kita ada di tahun yang baru, mari kita terus bersukacita sebagai umat karena kita melihat keselamatan yang bersifat eskatologis jauh di sana, di mana Tuhan akan meniadakan maut, menghapus air mata kita pada waktunya dan pada saatnya. Karena itu kita harus terus bersukacita dalam menjalani hidup ini. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk kebenaran firman-Mu hari ini, yang mengajar dan menasihati kami akan keselamatan dari Tuhan. Tolonglah kami supaya kami meresponi keselamatan dari Tuhan itu dengan memiliki pengharapan akan keselamatan itu, bersorak-sorak bagi Tuhan, dan terus bersukacita dalam menjalani hidup ini. Roh-Mu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami, dan sanggupkan kami untuk kami bisa memberlakukan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba mohon berkat bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini.